Seringkali kita terjebak dalam cinta yang tampaknya indah, tapi sebenarnya membawa kita jauh dari hal-hal yang lebih penting. Cinta seharusnya membuka jalan bagi kedamaian batin, bukan menghalangi kita dari yang seharusnya menjadi prioritas utama. Ketika perhatianmu teralihkan dari sholat, pertanyaan besar muncul. Apakah kamu masih menjaga hal yang paling berharga dalam hidupmu? Atau justru mengorbankannya demi cinta yang bersifat sementara? Ini adalah refleksi yang harus dihadapi agar kita tidak terjebak dalam ilusi manis yang hampanya penuh dengan kehilangan. Apakah hubungan ini membuatmu lebih baik, atau justru menjerumuskanmu ke dalam kehampaan yang bercampur rasa bersalah? Saat kamu merasa jarang menyentuh sajadah karena sibuk memikirkan sosok yang jauh, kamu perlu merenung. Apakah ini cinta? Ataukah sebuah penipuan yang menyayat hati? Jika cinta hanya mengundang keraguan dan menjauhkanmu dari ibadah, jangan ragu untuk bertanya pada dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya sedang kamu jaga dalam hubungan ini? Fokuskan kembali perhatianmu. Dalam perjalanan hidupmu, kamu tak seharusnya sampai melupakan diri sendiri demi orang lain. Karena saat kita melupakan diri sendiri, kita rentan terhadap kehilangan yang lebih besar. Cinta yang sejati seharusnya membuat kita lebih dekat kepada Sang Pencipta, bukan menjauh darinya. Hidup ini seringkali terasa seperti perang batin antara cinta dan komitmen terhadap yang lebih tinggi. Ketika cinta muncul, segala sesuatu bisa tampak lebih cerah. Namun, di balik keromantisan itu, kita seringkali melupakan tujuan akbar kita. Saat kamu terbuai dalam ketenangan hubungan, sholat yang seharusnya menjadi pelindung jiwa malah tergeser. Terus-menerus beralasan untuk tidak sholat karena belum siap, akhirnya membuatmu terikat dalam lingkaran setan. Apa yang terjadi ketika kamu tahu kamu harus sholat, tapi kamu lebih memilih berdiam diri menunggu pesan dari dia? Suatu bisa sesak rasanya ketika kamu harus berhadapan dengan kenyataan bahwa cinta yang kamu yakini bisa membuatmu lebih baik, justru membuatmu lebih jauh dari Tuhan. Jarak itu tidak hanya fisik, tapi juga spiritual. Dalam keadaan ini, orang lain bisa merasa dekat zat suci, sementara kamu terjebak dalam keraguan. Dalam pikiranmu, kamu mungkin berpendapat bahwa cinta itu suci. Namun, mengapa ada saat-saat di mana hati nuranimu merasa hampa dan bersalah? Ketika setiap kali adzan berkumandang, tanpa sadar kamu mengabaikannya hanya karena ingin menghabiskan waktu dengan sang kekasih. Pikirkan, cinta apa yang membuatmu mengorbankan kewajibanmu? Mengorbankan komunikasi dengan Tuhan demi komunikasi dengan manusia? Tidak jarang kamu mendengar orang-orang di sekelilingmu, terutama di komunitas, berbicara tentang pentingnya sholat. Namun, dalam kenyataannya, kamu lebih suka mengisi waktu dengan berbalas pesan atau menonton film berdua. Jika cinta itu menyenangkan, mengapa kamu tetap merasakan kesedihan di dalam hati? Seharusnya cinta itu menjadikanmu lebih baik, bukan menghalangimu dari apa yang menjadi kewajiban. Ketika kamu mulai menyadari semua ini, mungkin rasa sakit yang kamu rasakan bukan disebabkan oleh cinta yang tak terbalas, melainkan oleh hampa yang ditinggalkan ketika kamu menjauh dari keyakinanmu. Dalam proses evaluasi diri ini, ingatlah bahwa kamu berhak untuk meraih kedamaian dengan memilih mana yang lebih utama. Cobalah untuk mengingat saat-saat indah ketika kamu bisa sholat dengan tenang. Ketika kamu merasa parah, saat itulah kamu harus bangkit dan bertanya pada diri sendiri, siapa yang lebih berharga? Apa yang lebih pantas kamu pertahankan? Setiap kali kamu berada dalam situasi ini, penting untuk segera mengevaluasi, kenapa kamu menjadi terpuruk. Kenyataannya, kamu berhak mendapat cinta yang semakin mendekatkanmu pada Tuhan, bukan justru menjauhkanmu dari ibadah. Harus berani mengambil langkah, berdiri teguh, dan pastikan siapa yang benar-benar layak ditemani dalam hidupmu.
Bayangkan seorang mahasiswa yang setiap malam seharusnya mengerjakan tugas kuliah, tetapi justru menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk berbalas pesan dengan pacarnya. Seharusnya, waktu itu bisa dihabiskan untuk menuntaskan iman, membaca atau mengerjakan tugas yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Alih-alih menyelesaikan tugas, dia malah video call sebelum mengantuk. Ketika ujian mendekat, dia baru menyadari bahwa semua itu bukan cinta yang menghangatkan, melainkan pemborosan waktu yang membuatnya harus menyesal di saat-saat terakhir. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh tantangan itu, ia belajar bahwa menunda tanggung jawab semata hanya akan membawa penyesalan di kemudian hari. Atau seorang ibu rumah tangga yang setiap hari kelelahan, namun masih sempat menyiapkan masakan untuk suaminya setelah pulang kerja. Di tengah kesibukan, dia seringkali melupakan kewajibannya untuk sholat, menganggap bahwa waktunya sudah habis untuk urusan rumah. Padahal, justru masa-masa tersebut adalah saat terbaik untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Banjak yang terjadi ketika ibadah mulai terlupakan, mungkin dia merasa rindu pada kedamaian yang dulu hadir dalam hidupnya. Saat melihat anak-anaknya tumbuh, ada kesedihan yang menyelimuti ketika teringat betapa sering ia absen dari momen berharga lainnya. Pernahkah kamu merasakan saat-saat di mana kamu meminta Tuhan untuk menguatkanmu, tetapi kamu sendiri yang menjauh darinya? Sebuah titik kritis muncul ketika tidak adanya sholat membuatnya merasa jauh dan kehilangan arah. Contoh lain adalah seorang dokter yang menghadapi kondisi darurat di rumah sakit. Ketika semua rekan kerjanya saling membantu merawat pasien, dia justru sibuk memikirkan seorang pasien spesial. Dalam kerumitan itu, dia melupakan untuk berdoa. Sementara rekan-rekan lainnya punya kepercayaan tinggi pada Tuhan, dia merasa gelisah dan tersesat, mempertanyakan keberadaannya dan peran cintanya. Keterputusan ini jelas menunjukkan betapa cinta yang menghalangi ibadah, pada akhirnya hanya akan menjauhkan seseorang dari harapan dan keinginan untuk meraih ketenangan dalam cinta yang sejati. Ketiga contoh ini menegaskan satu hal, cinta seharusnya memberi dorongan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan menjauhkan. Apakah kamu tidak merasa tersentuh saat tahu betapa banyak orang merasakan hal yang sama, terjebak dalam ilusi cinta yang menyiksa? Banyak orang mengalaminya tanpa disadari. Ketika kamu memikirkan hal ini, mungkin kamu menemukan diri kamu di dalamnya. Kita semua punya kisah serupa, melihat bagaimana cinta bisa membuat kita menjadi buta oleh duniawi. Semua ini bisa terasa sangat menyakitkan karena kita terjebak dalam rutinitas dan mengabaikan tujuan besar hidup. Momen ini memerlukan kesadaran untuk memecahkan jeratan yang kadang tak terlihat. Dengan begitu, kita bisa mulai bangkit dan kembali pada jalan yang benar, memperbaiki diri demi masa depan yang lebih baik. Apakah ini pengingat untuk kita semua? Cinta yang seharusnya menjadi cahaya, malah menjebak kita dalam nada redup. Pertama kali kamu menyadari bahwa ada yang salah, bisa jadi saat kamu mempertanyakan apa yang benar-benar kamu inginkan. Di momen ini, kamu mulai merasa kosong meski dikelilingi cinta. Pertanyaan sederhana muncul, apakah aku sudah melupakan syaratku demi kedamaian yang semu? Setelah sukses mendapati keheningan hati saat berdoa, kamu mulai merasakan kehangatan spiritual yang mungkin lama tidak kamu temui. Ketika kamu mulai pulang ke jalan yang benar, sinar baru muncul, membuka hati yang selama ini tertutup. Mungkin ada saat di mana kamu mendapati diri terbangun di malam hari hanya untuk mendengarkan azan. Sesaat kamu teringat, betapa dahsyatnya perasaan bergumul dengan kekuatan yang lebih besar. Dalam proses itu, sesuatu mulai membangkitkan semangatmu, membuatmu menyadari betapa berartinya waktu sholat yang sering terabaikan dalam kesibukan. Sepertinya kamu baru saja menemukan kembali bagian dari dirimu yang hilang,
yang selama ini terabaikan oleh semua tindakan yang menunjukkan cinta asmara. Dengan menghidupkan kembali ritual ibadah, kamu menemukan kembali makna hidup yang hilang. Saat itulah, setiap langkahmu terasa lebih ringan dan lebih ceria, mengingatkanmu pada saat-saat di mana kamu bisa mencurahkan diri kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Momen-momen kecil ini membuat hatimu berbunga-bunga. Tendangan semangat telah kembali, dan saat itulah kamu tahu bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang membuatmu dekat dengan Tuhan, bukan jauh. Akhirnya, penting untuk mengingat bahwa cinta yang sejati akan selalu mendukungmu dalam ibadah. Tidak perlu merasa terbebani karena cinta yang bertepuk sebelah tangan. Saat kamu mulai berani mengevaluasi kembali, semua yang terasa menderita menjadi peluang untuk pelajaran berharga. Cinta yang membawa kamu kembali ke jalan yang benar, merupakan satu-satunya cinta yang pantas dijaga dan dicintai, karena di dalamnya terdapat keindahan yang sejati. Ingat, cinta yang sejati tidak akan membuatmu menjauh dari kewajiban. Cinta yang tulus justru akan memperkuat ikatanmu dengan Tuhan. Semua orang berhak untuk mendapatkan cinta yang saling menguatkan, bukan cinta yang menjatuhkan. Berhentilah untuk merasa rendah diri hanya karena cinta yang salah arah, karena kamu layak untuk lebih dari sekadar kebahagiaan sementara. Setiap kali kamu mendengar azan, ingatlah untuk kembali pada apa yang lebih utama. Kembalikan semua fokus ke hubunganmu dengan Sang Pencipta, biarkan cinta yang murni mengalir dalam dirimu. Ketika kamu mampu menyadari hal ini, semua yang terasa berat akan menjadi lebih ringan. Tanpa api cinta yang menghanguskan, kamu akan menemukan sinar yang sesungguhnya memberi harapan. Hidup ini tentang pilihan dan kesempatan, dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidupmu. Dalam setiap langkahmu ke depan, jadikanlah sholat sebagai prioritas utama. Sebab pada akhirnya, cinta yang sejati akan mengantarmu pada jalan yang benar. Jangan ragu untuk menjaganya, karena di dalam cinta yang sejati terdapat kekuatan untuk menghadapi segala cobaan. Ingatlah bahwa hidup adalah pilihan, dan kamu berhak untuk memilih dengan bijak. Pantau jalur hidupmu, jaga agar dirimu tidak terjerumus ke dalam ketidakpastian yang dapat menjauhkanmu dari Tuhan, karena tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta yang membawamu kembali ke-Nya. Sudah saatnya mengambil langkah berani menuju kebangkitan spiritualmu dan ingat, bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan.